Halo teman-teman, selamat datang di kelas online Sanggar Aksara. Hari ini Miss Putri punya cerita yang mengasyikkan tentang gunung berapi. Wah, seperti apa ya gunung berapi itu? Apakah teman-teman sudah pernah melihat gunung berapi? Kalau belum, Miss Putri akan menunjukkan kepada teman-teman seperti apa gunung berapi itu. Teman-teman sudah tidak sabar mau melihatnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Ini dia gunung berapinya. Gunung berapi ini bisa meletus kapan saja. Ketika gunung berapi meletus, dia akan mengeluarkan cairan yang sangat panas, namanya adalah lava. Yuk kita coba lihat. Wah, seperti itu kalau gunung berapi meletus, lavanya bisa meluap kemana-mana. Ketika gunung berapi meletus, kita tidak bisa menahannya. Bisa jadi lava yang keluar ini dapat melukai orang lain. Nah, Miss Putri juga punya cerita tentang si Louis, anak laki-laki yang suka bicara terus-menerus seperti gunung meletus. Apakah teman-teman ingin tahu bagaimana ceritanya? Yuk kita dengarkan bersama-sama. Mulutku adalah sebuah gunung berapi. Pada suatu hari di sekolah, Louis dan teman-teman sedang mendengarkan Miss Polly bercerita tentang menanam pohon. Tiba-tiba, Louis teringat waktu dia menanam pohon bersama kakeknya. Ingatan di kepala Louis membuatnya ingin segera menceritakannya. Dia sudah tidak sabar. Kemudian dia pun berteriak, "Hei teman-teman, aku juga pernah menanam banyak pohon bersama kakekku," kata Louis terus-menerus seperti gunung meletus. Padahal Miss Polly belum selesai membacakan ceritanya. Kemudian Miss Polly meminta Louis duduk di kursi untuk menenangkan diri. "Ah, itu tadi salah gunung berapiku," pikir Louis. Saat makan malam, Mama dan Papa saling mengobrol. Sedangkan Louis, dia teringat temannya yang bernama Bill. Bill bisa meniup permen karet menjadi gelembung seperti balon. Ingatan di kepala Louis membuatnya tidak sabar untuk segera bercerita. Dia pun menyela pembicaraan Mama dan Papa. "Mama, Bill bisa meniup gelembung dengan permen karet loh." "Louis," kata Mama, "kamu menyela lagi. Apabila ada orang yang sedang berbicara, kamu perlu menunggu giliranmu." "Tapi Mama, aku sudah tidak sabar ingin menceritakannya. Aku tidak bisa menahannya." "Louis, kamu menyela lagi." Kemudian Mama pun meminta Louis untuk masuk kamar. Dia bilang kepada Louis, "Louis, itu tadi tidak sopan. Itu semua salah gunung berapiku," pikir Louis. Keesokan harinya adalah hari yang penting bagi Louis. Dia sudah menunggu sekian lama hingga akhirnya dia mendapatkan tanda bintang karena sudah menjadi murid yang baik. Dia sudah tidak sabar ingin menunjukkannya kepada teman-teman. Louis kemudian berdiri di depan kelas dan bercerita
tentang kegiatannya memancing. Di tengah cerita, Richard kemudian berkata, "Aku juga pernah memancing di Laut Meksiko." Kemudian, Louis pun merasa bahwa teman-teman lebih senang dengan cerita Richard dibanding ceritanya. Ini karena teman-teman lebih memperhatikan Richard daripada dia. "Wah, dia telah mencuri kata-kataku," pikir Louis. "Richard," kata Miss Polly, "kamu baru saja menyela perkataan Louis. Apabila kamu ingin bercerita, tunggu dulu ya sampai temanmu selesai." "Aku tidak percaya, Richard sangat tidak sopan. Dia menyelaku," pikir Louis sambil memasang muka kesal. Selanjutnya, Louis bercerita tentang gambar ronsen ketika tangannya dulu patah. Namun tiba-tiba Courtney menyela, "Oh, kakiku juga pernah patah." "Courtney," kata Miss Polly, "kamu baru saja menyela Louis. Apabila kamu ingin berbicara, tunggu dulu ya sampai temanmu selesai." Louis merasa kesal. Dia tidak percaya Courtney sangat tidak sopan menyela ceritanya. "Dia hampir saja mencuri waktuku. Aku kan masih ingin bercerita," pikir Louis. Ketika sampai di rumah, Louis kemudian bercerita pada Mama tentang Richard dan Courtney yang menyela ceritanya. "Nah, sekarang kamu tahu kan rasanya ketika ada orang yang menyelamu," kata Mama. "Iya, aku tidak pernah memikirkannya sebelumnya," kata Louis. "Aku sangat bersemangat ingin bercerita. Semua yang ada di kepalaku ingin segera aku katakan. Kata-kata keluar terus-menerus seperti gunung meletus dari mulutku. Ah, mulutku seperti gunung berapi." Mungkin Richard dan Courtney juga punya gunung berapi di dalam mulut mereka, kata Mama. Maka dari itu, ketika kita ingin segera bercerita, kita coba untuk tarik nafas dan menunggu sampai orang lain selesai bercerita. Bagaimana? "Baiklah, aku akan mencobanya," kata Louis. Saat makan malam, Sylvia, saudara Louis, bercerita-cerita yang sangat panjang. Tiba-tiba Louis teringat sesuatu dan dia pun ingin bercerita. Oh tidak! Gunung berapi di mulut Louis akan segera meletus. Kemudian Louis pun mengatupkan mulutnya dan menarik napas dalam-dalam lalu menghembuskannya. Sampai akhirnya Sylvia selesai bercerita dan dia pun berhasil untuk tidak menyela. Akhirnya dia juga bisa bercerita tanpa menyela cerita orang lain. Mulai saat itu, Louis tidak pernah menyela lagi, kecuali ada hal yang sangat penting yang ingin dia sampaikan, seperti ketika permen karet Bill menempel di kepalanya. Dia tidak ingin gunung berapi di mulutnya meletus lagi. Cerita selesai. Nah, teman-teman, terkadang memang ada banyak hal yang ingin kita katakan. Sampai-sampai kita tidak sabar untuk berbicara walaupun ada orang lain yang sedang berbicara. Sama seperti gunung meletus yang tidak sabar dan akhirnya meletuskan lavanya. Hal ini tentu saja bisa membuat orang lain tidak nyaman. Maka dari itu, yuk kita belajar bersabar menunggu dan tidak menyela pembicaraan orang lain. Teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan cerita Miss Putri hari ini. Setelah ini, teman-teman bisa membuka paket mainan dan bermain dengan Mama dan Papa. Pastikan teman-teman
teman-teman juga klik like dan subscribe channel YouTube Sanggar Aksara. Teman-teman juga boleh loh bagikan videonya. Jangan lupa klik tombol lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video lain dari Sanggar Aksara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!